مشايخنا. Yakin kepada Allah, yakin dengan janji Allah. Yakin kepada akhirat. Nah, karena ada orang-orang berjuang tapi cita-citanya bukan akhirat, maka akhirnya barokahnya dicabut oleh Allah dari perjuangan itu. Minkum mayuridud dunya, ya. Ketika dalam perjuangan ini ada cita-cita dunia, nanti barokahnya itu kurang. Cita-citanya akhirat saja. Adapun dunia ini rezeki kita sudah ditulis. Rezekinya orang di dunia ini sudah selesai waktu 4 bulan sebelum lahir. 4 bulan di perut ibu sudah ditulis. Bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakan dunia sudah ditulis. Bahkan sebelum itu semua Allah sudah tahu segala-galanya. Maka gak usah cita-cita dunia, nanti malah barokahnya hilang. Cita-citanya adalah negeri akhirat. Apa saja? Dakwah cita-citanya akhirat, ilmu cita-citanya akhirat. Kalau orang itu cita-citanya akhirat, nanti ilmu pun Allah mudahkan. Man zaida fid dunya 'allamallahu min ghairi ta'allum. Kalau orang itu cita-citanya akhirat, tidak tertarik dengan dunia, Allah akan kasih dia ilmu tanpa belajar. Orang zuhud itu ilmunya tanpa belajar. Para sahabat itu materi ilmunya dikit, tapi kefahaman ilmunya enggak karu-karuan. Karena orangnya itu pikirannya akhirat saja. Nah, malaikat Allah Ta'ala usaha agama dengan sabar. Karena memang dunia ini Allah ciptakan itu untuk menguji kita. Makanya namanya ujiannya mesti gak enak kadang-kadang. Tapi kalau kita pikir-pikir itu enaknya jauh lebih banyak daripada tidak enaknya. Kalaupun sakit ya sehatnya itu lebih banyak. Kalaupun sumpek ya senengnya lebih banyak. Kalaupun nggak bisa tidur ngantuknya lebih banyak. Ya kan? Tapi mesti dunia ini kita ini mesti akan menghadapi perkara yang nggak menyenangkan tuh mesti itu. Ujian. Ujian kok menyenangkan tok ya bukan ujian, selamatan namanya. Ya. Maka kita ini perlu sabar. Menghadapi apa-apa sabar. Dengan sabar itu Allah akan tolong kita. Innallaha ma'as-sabirin. Innaman nasru ma'as-sabri. Pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Kok sabar terus ya mesti nanti akhirnya ditolong oleh Allah. Sabar itu bagaimana? Istiqomah dalam amalan, istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan, istiqomah walaupun menghadapi perkara yang pahit, itu namanya sabar. Di sabar itu bukan diem gitu, enggak, tapi istiqomah itulah namanya sabar. Saya sabar saja, itu bukan sabar saja, diem saja, bukan sabar saja. Sabar itu istiqomah dalam perintah, istiqomah meninggalkan larangan, istiqomah walaupun menghadapi perkara yang betul-betul tidak menyukakan. Allah. Bagaimana supaya bisa sabar? Ingat pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tidak ada hitungannya. Ingat janji Allah pada orang sabar. Wa basyiris sabirin. Sebentar lagi orang sabar itu akan mendapatkan kegembiraan. Maka usaha agama dengan sabar. Supaya sabar itu bagaimana latihannya?
Kalau supaya jadi ahli ilmu, kumpul dengan orang ahli ilmu. Kalau supaya sabar, kumpul dengan orang-orang yang tidak sabaran. Nah, malahan. Bukan kumpul dengan orang sabar. Kalau kumpul dengan orang sabar, mah enak nanti kita. Kumpul dengan orang-orang yang nggak sabar, yang suka marah, suka nempiling orang, kamu kumpuli dia. Nah, cari tempat-tempat yang nggak ada nusroh. Kalau keluar itu, yang di gunung-gunung, yang nggak ada nusroh, yang orangnya keras-keras. Nah, nanti kita disabar. Jadi belajar sabar itu kalau kita ini mau masuk ke tempat-tempat yang di situ orang-orangnya yang nggak pada sabar, nah, kan malah aneh itu kan. Nah, kalau kumpul orang sabar malah penak diikram terus kita. Nah, mulaikan Allah Ta'ala dan usaha agama ini dengan syukur, gembira gitu, dapat kerjanya Nabi, kerjanya para sahabat, kerja besar, maka dengan syukur. Tandanya syukur itu nggak bisa ngantuk. Itu bangun kan? Kalau syukur betul gimana bisa ngantuk? Kalau sekarang ini ada kopi, panggang ayam anget itu bisa ngantuk nggak kamu? Nggak ngantuk, karena seneng. Nah, ini agama ini lebih mahal kopi daripada agama. Nah, coba semuanya kan. Jadi kita ini ngantuk itu kalau pandangan orang ahli syukur itu jelek semuanya kan. Diajak bicara agama, diajak mikir usahanya Nabi supaya dapat ridho Allah, jadi raja-raja di surga Allah, kok ngantuk. Cocok nggak teman kan? Oh, ini tidak baik teman kan. Jadi tidak baik itu harus diukur kerjanya orang itu apa. Kalau tentara, nama tentara itu dihukum bukan karena tidak macul, itu gara-gara kancing bajunya nggak dipasang, terus datang ke markas tentara itu, langsung oleh komandannya tempeling, plok, jebecek, dus. Tapi kalau petani nggak pakai baju pun nggak apa-apa, nggak pakai baju undil-undil nggak apa-apa. Ya, petani. Ya. Petani itu salahnya apa? Petani kalau salahnya nggak macul, itu petani. Jadi kalau tentara, kalau nggak 1, 2, itu giyebuk nantinya. Nah kalau dai salahnya apa? Salahnya tidak mengikuti tertibnya. Salah satu tertibnya adalah harus ngantuk waktu bayan. Itu kalau nggak diikuti nanti itu diyebuki nanti. Maka insya Allah tidur semua insya Allah ya. Nah insya Allah. Ayo 3, 3, 4, 4. Nah. Insya omong orang nyambung. Insya orang nyambung kiten kowe sing ngomong. Taqabbalallah, jazakumullah, masyaallah. Kita usaha agama dengan syukur mulaikan, ya. Dengan gembira. Nah, dulu para sahabat itu perang mulaikan. Yang diucapkan apa? Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu apa maksudnya Allahu Akbar itu? Maksudnya syukur mulaikan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di orang-orang Arab itu kalau gembira sekali itu takbir teman-teman. Kalau gembira sekali takbir. Saya dapat berita kata Nabi, separuh umat ini masuk surga. Maka saking gembiranya sahabat ini, Allahu Akbar. Separuh ahli surga dari umat ini, Allahu Akbar.
Bahkan dapat berita baru lagi, 2/3 penduduk surga dari umat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sangat gembiranya. Nah, begitu juga kita ini semuanya kan, dalam perjuangan kita dengan gembira, dengan senang sekali. Begitu juga dengan ibadah juga begitu. Baru sholat Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, maknanya gembira, mengagungkan Allah, gembira. Jadi takbir itu maknanya gembira. Itu diantara maknanya. Nah, kita dakwah dengan gembira, jangan dakwah dengan loyo. Dakwah ditampakkan kuatnya. Siapa yang menampakkan kuatnya dalam dakwah dapat doanya Rasulullah. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menampakkan kuatnya dalam perjuangan. Rahimallahu imra'an ara min nafsi quwwah. Ini waktu Nabi di Mekah. Semoga Allah merahmati orang yang menampakkan kuatnya dalam perjuangan. Maka para sahabat itu tawaf itu sambil lari biar tampak kuat itu, lari. Padahal sakit itu, pada sakit panas demam semua, banyak yang demam bukan semua. Ini sahabat itu tawaf itu lari-lari. Sampai sekarang pun orang haji kalau tawaf disuruh lari-lari, niru-nirukan ini sahabat dulu. Jadi semalakan Allah Ta'ala, orang itu kalau dakwah ditampakkan kuatnya, jangan ditampakkan loyonya. InsyaAllah. Ini penting supaya dapat doanya Rasulullah, bukan mau pamer, bukan mau saya tampakkan kuat saya biar saya dikatakan karkun kuat. Namanya ini tidak ikhlas, nggak ada gunanya. Supaya dapat doanya Rasulullah. InsyaAllah malaikat. Nah, kita dapat doanya Rasulullah akhirnya kuat betul. Jadi kalau kita tampakkan loyonya, nanti jadi loyo betul. Dakwah dengan syukur. Kita merasa lebih beruntung dengan agama ini, dengan usaha agama melebihi semua orang ahli dunia itu sebenarnya. Enggak ada apa-apanya. Maka ada seorang sahabat mimpi masuk surga. Ini mimpinya sahabat ini. Maka di surga itu ada istana-istana yang indah sekali. Di sekitar istana itu ada taman-taman yang indah sekali. Di situ ada kambing-kambing yang indah sekali. Dan kambing itu mengeluarkan kotoran. Kotorannya itu kurma-kurma yang indah sekali, lezat sekali. Nah, di teleknya saja itu kurma yang enak sekali itu, kambingnya itu. Jadi kalau kambing dunia itu teleknya najis, kambing surga itu teleknya kurma. Bukan kurma yang jenis jelek, kurma yang bagus sekali. Allah kuasa. Sebenarnya Allah mengeluarkan kotoran dari kambing, kotoran dari ayam, Allah keluarkan telur dari ayam, ya enggak? Nah. Kalau nanti bukan telur yang keluar, kurma-kurma, tinggal makan aja. Masya Allah. Tapi ini tidak ada cerita kencingnya itu apa. Saya kira kencingnya itu kopi apa Coca-Cola. Tapi ini enggak ada ceritanya ini. Maka sahabat tadi tanya, ini punya siapa nih? Malaikat mengatakan ini punyanya Abdurrahman ibn Auf. Karena beliau ini ahli Quran. Tapi di sana, di sebelah sana itu ada surga yang jauh lebih indah dari ini. Enggak pernah mata melihat, telinga mendengar, hati memikirkan. Punyanya Abu Darda. Punyanya Abu Darda. Amalannya apa? Karena dia menolak dunia dengan kedua tangannya ini. Kalau ada dunia, enggak usah gitu. Tim menolak dunia itu pahalanya gede sebenarnya kan. Bukan gini,
Apa kok seperti gini kan? Gini dok. Latihan menolak dunia mereka. Ya Allah. Tapi dunia itu walaupun ditolak, kalau rezeki kamu nanti nggak datang dari sini, datang dari belakang, kanan, kiri. Memang rezeki kamu tolak ya nggak bisa. Jadi kalau orang itu menolak dunia bukan mesti miskin. Nabi itu menolak dunia. Nabi Sulaiman menolak dunia, tapi seluruh dunia datang. Tapi kalau kamu menolak dunia, itu dapat surga kayak Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, jangan kita ini terkesan, wah orang-orang sudah jadi kaya, orang-orang sudah begini, orang-orang sudah begini. Saya ini kok begini saja. Loh, begini saja bagaimana? 2 rakaat itu lebih mahal di dunia seisinya. Kok masih ingin kaya lagi itu gimana? Nah, muliakan Allah SWT, dakwah dengan syukur, dakwah dengan sabar, dakwah dengan cita-cita akhirat, dakwah dengan istimai semalikan, bareng-bareng. Karena istimai itu juga mendatangkan pertolongan Allah, yadullah ma'al jamaah. Dakwah itu bareng-bareng, jangan sendiri aja. Nah ini nggak ada temannya, ya cari teman supaya ada temannya. Kayak Nabi Musa nggak punya teman, minta kepada Allah supaya Allah kasih teman. Maka dikasih teman Nabi Harun. Nabi itu di Mekah nggak ada teman, tapi terus cari teman. Jangan diam aja, akhirnya banyak teman. Sudah sunnatullah. Kalau kita cari, nanti Allah akan kasih. Itu ada satu karkon di Maswati sana. Sudah bertahun-tahun, 2,5 jam sendiri, jauhlah sendiri, keluar sini, nggak punya teman. Akhirnya dia ini sedih, nangis waktu malam itu. Ya Allah, saya mau ya dikasih teman tuh ya Allah, nangis ya. Setelah bertahun-tahun baru bisa nangis. Kalau belum bertahun-tahun nggak bisa nangis itu. Nah. Akhirnya itu malam itu mimpi dia. Mimpi ada truk. Ada truk itu membawa penumpang penuh. Lewat depan pintunya. Weng gitu. Setelah itu terus ada 2 penumpangnya truk itu diturunkan di situ. 2 terus pergi lagi. Besoknya dapat taskilan 2. Nah. Akhirnya sekarang bertiga. Sekarang nggak tahu tuh ceritanya gimana. Jadi kalau nggak punya teman, minta sama Allah. Minta sama Allah. Kayak Nabi Musa minta sama Allah. Ya Allah kasihlah teman saya. Allah kirim teman. Yaitu Nabi Harun. Nabi Harun tuh waktu itu kakaknya Nabi Musa. Waktu itu Nabi Harun itu masih jadi pegawai negeri. Kerjanya di istananya Fir'aun, kan dahsyat ini. Tapi berkat doanya Nabi Musa, tahu-tahu Allah kirim malaikat Jibril datang kepada Harun. Harun, sekarang kamu diangkat jadi nabi dan rasul untuk menamani Musa. Sambutlah di luar kota sana, langsung. Jadi kita ini minta kepada Allah istimai. Insyaallah malaikat. Dakwah dengan kelembutan manakan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dakwah itu dengan lembut. Ini sifatnya Rasulullah yang dipuji oleh Allah dalam Quran, kelembutan. Kalau Nabi Musa ini asalnya itu orangnya itu keras. Maka diperintah oleh Allah waqula lahu qawlan layyina, lembutlah kamu. Tetapi kalau Nabi kita memang asli lembut, maka dipuji, enggak disuruh. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Masya Allah. Ya, Nabi kita memang sangat istimewa kan. Kalau Nabi Musa itu menghadapi masalah-masalah itu
Rabbi syrah li sadri, ya Allah longgarkan dadaku, sumpek saya ngadepi masalah ini. Tapi Nabi kita ngadepi masalah enggak sumpek. Alam nasyrah laka sadrak. Sudah memang biasa gitu. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala dakwah dengan kelembutan, dakwah dengan lapang dada. Dakwah ini akan menghadapi macam-macam masalah. Kita lapang dada sebenarnya. Insyaallah mulaikan. Dakwah dengan hikmah mulaikan. Nah, hikmah itu bagaimana? Bertindak yang tepat. Ibaratnya masuk rumah itu lewat pintunya, jangan lewat jendela. Kalau lewat pintunya nanti kita ini disambut sebagai tamu, kasih kopi, kasih teh. Kalau lewat jendela kita dianggap maling, dipentungi sama yang punya rumah. Ini namanya hikmah. Hikmah itu bertindak itu yang tepat. Nah, berkata yang tepat. Maka hikmah ini kalau kita ini menghadapi 1000 orang, berarti kita ini perlu 1000 hikmah. Karena setiap orang itu beda-beda. Ada orang itu kalau ditargib malah ngamuk juga ada. Tapi kalau didiamin aja malah berangkat ya ada. Ada orang itu perlu ditargib. Ada orang itu pokoknya macam-macam lah orang itu wataknya itu. Setiap kepala isinya beda-beda. Setiap orang wataknya beda-beda. Maka dakwah ini perlu hikmah. Lah, kalau setiap orang beda-beda itu bagaimana saya ngadepi orang? Lah, di sini inilah kita mohon kepada Allah, wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira.